Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Haryo, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 14 akan menyampaikan presentasi mengenai kode etik psikologi dengan anggota kelompok Rozan Kuta Harjanto dengan NIM 19S10174, Cevito Rahadian 19S10180, Arino Faris Putra 19S10187, dan saya sendiri Rahmadan Niko Nur Pratma 19S10245. Kami akan menyampaikan kode etik psikologi bab 10 pasal 56 sampai 61. Pasal 56 hukum dan komitmen terhadap kode etik. Psikologi forensik adalah bidang psikologi yang berkaitan dan atau diaplikasikan dalam bidang hukum, khususnya peradilan pidana. 2. Ilmu psikologi forensik melakukan kajian atau penelitian yang terkait dengan aspek-aspek psikologis manusia dalam proses hukum, khususnya peradilan pidana. Psikolog forensik adalah psikolog yang tugasnya memberikan bantuan profesional psikologi berkaitan dengan permasalahan hukum, khususnya peradilan pidana. 3. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang menjalankan tugas psikologi forensik wajib memiliki kompetensi sesuai dengan tanggung jawab yang dijalaninya, memahami hukum di Indonesia, dan implikasinya terhadap peran tanggung jawab, wewenang, dan hak mereka. 4. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi menyadari adanya kemungkinan konflik antara kebutuhan untuk menyampaikan informasi dan pendapat dengan keharusan mengikuti hukum yang ditetapkan sesuai sistem hukum yang berlaku. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi berusaha menyelesaikan konflik ini dengan menunjukkan komitmen terhadap kode etik dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi konflik ini dalam cara-cara yang dapat diterima. Pasal 57 kompetensi. 1. Praktik psikologi forensik adalah penanganan kasus psikologi forensik terutama yang membutuhkan keahlian dalam pemeriksaan psikologi seseorang yang terlibat kasus peradilan pidana, yang bertujuan membantu proses peradilan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang melakukan praktik psikologi forensik harus memiliki kompetensi sesuai dengan standar psikologi forensik, memahami sistem hukum di Indonesia, dan mendasarkan pekerjaannya pada kode etik psikologi. Yang kedua, praktik psikologi forensik yang meliputi pelaksanaan asesmen, evaluasi psikologis, penegakan diagnosa, konsultasi dan terapi psikologi, serta intervensi psikologi dalam kaitannya dengan proses hukum. Misalnya, evaluasi psikologis bagi pelaku atau korban kriminal, sebagai saksi ahli, evaluasi kompetensi untuk hak pengasuhan anak, program asesmen, konsultasi dan terapi di lembaga pemasyarakatan hanya dapat dilakukan oleh psikolog. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, psikolog harus mendasarkan pada standar pemeriksaan psikologi yang baku sesuai kode etik psikologi yang terkait dengan asesmen dan intervensi. 3. Psikologi forensik dalam melakukan kajian atau penelitian yang terkait dengan aspek-aspek psikologis manusia dalam proses hukum wajib memiliki pemahaman terkait dengan sistem hukum di Indonesia dan bekerja berdasarkan kode etik psikologi, terutama yang terkait dengan penelitian. Pasal 58, tanggung jawab, wewenang, dan hak. Pertama, psikolog dan
ilmuwan psikolog forensik yang melakukan praktik psikologi forensik sesuai dengan kompetensinya memiliki tanggung jawab membantu proses peradilan pidana dalam kasus yang ditanganinya, sehingga tercapainya penegakan kebenaran dan keadilan. Dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan, maka psikolog atau ilmuwan psikolog forensik melakukan pekerjaannya dengan berdasarkan asas profesionalitas serta memperhatikan kode etik psikologi. Kedua, psikologi forensik memiliki wewenang memberikan laporan tertulis atau lisan mengenai hasil penemuan forensik atau membuat pernyataan karakter psikolog seorang hanya sesudah ia melakukan pemeriksaan terhadap pribadi bersangkutan sesuai standar prosedur pemeriksaan psikologi untuk mendukung pernyataan atau kesimpulannya. Bila tidak dilakukan pemeriksaan menyeluruh karena keadaan tidak memungkinkan, psikolog menjelaskan keterbatasan ada serta melakukan langkah-langkah untuk membatasi implikasi dan kesimpulan atau rekomendasi yang dibuatnya. Ketiga, psikolog atau ilmuwan psikolog forensik yang dalam menjalankan pekerjaan di bidang psikologi sudah menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan standar, maka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari HIMSI jika ia mendapat masalah terkait dengan hukum. Lalu, pasal 59, pernyataan sebagai saksi atau saksi ahli. Pertama, psikolog dalam memberikan kesaksian sebagai saksi ataupun saksi ahli harus bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam menyusun hasil penemuan psikolog forensik atau membuat pernyataan dari karakter psikolog seseorang berdasarkan standar pemeriksaan psikologi. Kedua, bila kemungkinan terjadi konflik antara kebutuhan untuk menyampaikan pendapat dan keharusan mengikuti aturan hukum yang ditetapkan dalam kasus di pengadilan, psikolog berusaha menyelesaikan konflik ini dengan menunjukkan komitmen terhadap kode etik dan mengambil langkah untuk mengatasi dengan cara yang bisa diterima. Ketiga, bila kemungkinan ada lebih dari satu saksi atau saksi ahli psikolog, maka psikolog tersebut harus memegang teguh prinsip hubungan profesional sesuai dengan pasal 19 Buku Kode Etik ini. 4. Bila harus memberikan kesaksian atau menyampaikan pendapat selaku saksi atau saksi ahli yang melakukan pemeriksaan, sejauh ini memang diizinkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Psikolog atau ilmuwan psikologi harus tetap dapat bersikap profesional dalam memberikan pandangan, serta menjaga atau meminimalkan terjadinya konflik antara berbagai pihak. 5. Bila terdapat lebih dari satu saksi atau saksi ahli yang di pengadilan, dan bila kemungkinan terjadi konflik antar psikolog dalam suatu proses peradilan yang ditanganinya, maka psikolog dapat meminta HIMSI untuk membantu penyelesaian masalah dengan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan standar pemeriksaan psikologi dan kaidah ilmiah psikologi. 6. Bila terdapat lebih dari satu saksi atau saksi ahli yang berasal dari psikolog dan ahli profesi lainnya, dan bila kemungkinan terjadi konflik antara psikologi dengan profesi lain tersebut, maka psikolog dapat meminta HIMSI menyelesaikan masalahnya dengan mendiskusikannya dengan organisasi profesi di mana profesi lain tersebut bernaung atau emang mau bergabung. Peran majemuk dan profesional psikolog dan atau ilmuwan psikologi. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus menghindari untuk menjalankan peran majemuk. Bila peran majemuk terpaksa dilakukan, kejelasan masing-masing peran harus ditegaskan sejak awal dan tetap berpegang teguh pada asas profesionalitas, objektivitas, serta mencegah dan meminimalkan kesalahpahaman. Hal-hal yang harus diperhatikan bila peran majemuk terpaksa dilakukan itu ada 3. Yang pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menghindar untuk menimbulkan peran majemuk dalam hal forensik, apalagi yang dapat menimbulkan konflik. Bila peran majemuk terpaksa dilakukan, misalnya sebagai konsultan atau ahli serta menjadi saksi di pengadilan, kejelasan masing-masing peran harus ditegaskan sejak awal bagi psikolog dan atau ilmuwan psikologi, serta pihak-pihak terkait untuk mempertahankan profesionalitas dan objektivitas, serta mencegah dan meminimalkan kesalahpahaman pihak-pihak lain sehubungan dengan peran majemuknya. Lalu yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang menjalin hubungan profesional sebelumnya dengan orang yang menjalani pemeriksaan tidak terhalangi untuk memberi kesaksian atau menyampaikan pendapatnya selaku saksi ahli yang melakukan pemeriksaan, sejauh itu diizinkan oleh aturan hukum yang berlaku. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus tetap
dapat bersikap profesional dalam memberikan pandangan serta menjaga atau meminimalkan terjadinya konflik antara berbagai pihak. Yang ketiga, ilmuwan psikologi dan psikolog mempunyai kewajiban untuk memahami dan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kode etik dan penerapannya. Kurang dipahaminya kode etik tidak dapat menjadi alasan untuk mempertahankan diri ketika melakukan kesalahan atau pelanggaran. Pasal 61. Pernyataan melalui media terkait dengan psikologi forensik. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang melakukan layanan psikologi dapat memberikan pernyataan pada publik melalui media dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang nomor 1, hanya psikolog yang melakukan pemeriksaan psikologi terhadap kasus hukum yang ditanganinya yang dapat memberikan pernyataan di media tentang kasus tersebut. Yang kedua, psikolog dapat membuat pernyataan di media tentang suatu gejala yang terjadi di masyarakat. Jika ia tidak melakukan pemeriksaan psikologis, maka hal ini harus dinyatakan pada media dan pernyataan yang disampaikan bersifat umum dan didasarkan pada kaidah prinsip psikologi sesuai dengan teori dan atau aliran yang diikuti. Pernyataan di media harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Hak subjek yang diperiksa itu meliputi seperti asas praduga tak bersalah dan pemeriksaan psikologis pelaku atau hak untuk dipublikasikan, dan telah mempertimbangkan batasan kerahasiaan sesuai dengan pasal 24 buku kode etik ini. Terima kasih.